Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat guru semuanya. Saya Mira Sukmawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Kota Solo. Mengikuti pendidikan guru penggerak telah membuka pikiran saya tentang bagaimana idealnya pendidikan. Dengan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat memaknai peran guru dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dalam kegiatan menuntun, pendidik haruslah mampu mengarahkan dan mengembangkan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Pendidikan haruslah mampu mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang menjadi keunikan dari masing-masing peserta didik. Pendidik harus menyadari bahwa setiap anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, bukan tabula rasa. Pendidikan juga harus mampu menebalkan laku dari peserta didik. Dengan memahami konteks diri dan nilai-nilai sosiokultural, pendidik dapat menebalkan laku dari peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya dan nilai-nilai kearifan lokal. Pada akhirnya, pendidikan harus mampu mewujudkan keselarasan budi pekerti. Sebagai seorang pendidik, haruslah mampu menerapkan ing ngarso sungtolodo, ing madio mangungkarso, tut wuri handayani. Di depan seorang pendidik harus mampu menjadi teladan. Di tengah, pendidik harus mampu memberikan semangat, dan di belakang, pendidik haruslah mampu memberikan dorongan atau dukungan. Pendidik juga harus mampu mewujudkan pendidikan yang berhamba pada anak atau berpusat pada murid. Pendidikan haruslah menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun karakter anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan gemar membaca. Pendidik juga harus mampu meletakkan hati. Sebagaimana istilah Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Pendidikan harus mampu memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setelah memaknai filosofi Ki Hajar Dewantara, akhirnya saya mampu melakukan refleksi diri terkait proses pembelajaran dan tindakan yang saya lakukan. Dulunya, saya mendesain pembelajaran tanpa memperhatikan kodrat dari masing-masing peserta didik. Saya beranggapan bahwa pembelajaran yang saya rancang, metode pembelajaran yang saya pilih telah sesuai untuk peserta didik. Namun, ternyata tidak semua kebutuhan peserta didik dapat terakomodir melalui model pembelajaran yang saya terapkan. Saya juga menuntut peserta didik menuntaskan setiap kompetensi yang termuat dalam kurikulum, sehingga mereka terkesan dipaksa untuk memenuhi KKM yang telah ditetapkan. Saya juga pernah memberikan hukuman kepada peserta didik jika tidak mengerjakan tugas, tanpa menggali lebih dalam kenapa mereka tidak mengerjakan tugas. Saya juga tidak membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Kesimpulannya, saya belum melakukan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ki Hajar Dewantara yang melalui pemikirannya telah menuntun dan mengarahkan saya bagaimana menjadi seorang pendidik. Setelah memaknai pemikiran beliau, saya akhirnya melakukan perubahan terhadap diri saya sendiri dan proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya menyadari dan menghormati keberagaman dan keunikan masing-masing peserta didik.
dan menjadikannya sebagai landasan dalam merancang pembelajaran. Saya merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, serta berpihak kepada mereka. Saya juga memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi peserta didik dalam membuat kesepakatan kelas, sehingga mereka merasa bahwa keberadaan mereka diakui dan mereka merasa dihargai. Pemikiran Ki Hajar Dewantara saya implementasikan di dalam kelas dengan cara mengidentifikasi karakteristik peserta didik, melayani peserta didik dengan suci hati, dengan ikhlas hati, tanpa menuntut berbagai hal pada mereka. Ketiga, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Memberikan ruang dan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat, menjadi teladan, pengarah, penyemangat, pendukung, fasilitator, dan sahabat. Membangun dan memperkuat karakter positif melalui penerapan dan pembiasaan nilai-nilai kearifan lokal. Semoga apa yang saya lakukan dapat mengantarkan mereka meraih kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Sekian, terima kasih. Salam Guru Penggerak.